Dua pria dituduh menjadi mata-mata untuk Tiongkok. Ini adalah persidangan mata-mata yang seharusnya menjadi perhatian besar. Penuntutan mata-mata ini gagal dan menimbulkan saling menyalahkan politik. Banyak pihak saling tuding tentang siapa yang harus disalahkan. Perdana Menteri ingin menarik perhatian Beijing. Fokus utama harus pada kebijakan pemerintah Tory. Jadi apa sebenarnya kasus ini? Mengapa kasus ini gagal? Dan mengapa pemerintah begitu gugup untuk membicarakan Tiongkok? Setidaknya, semua orang mengharapkan demikian. Karena apa yang dilakukan Inggris adalah langkah yang paling tak terduga. Mereka membatalkan dakwaan pada 15 September sebulan sebelum persidangan dimulai. Sekarang, jangan kaget. Ini hanya sebagian kecil dari hal-hal menakutkan yang dilakukan Tiongkok di Inggris. Seperti biasa, Tiongkok tidak akan suka jika dibongkar seperti ini. Dan mereka akan mencoba menekan video ini di algoritma. Kecuali kamu bisa membantu kami dengan mengklik tombol suka. Terima kasih. Oktober 2023, Militer Intelijen 5 memperingatkan 20.000 warga Inggris telah didekati agen Tiongkok di LinkedIn. Tujuannya jelas dan merusak. Keberhasilan Tiongkok mencuri rahasia industri dan teknologi Inggris sangat besar, tidak mengejutkan. Kepala Militer Intelijen 5 mengatakan bahwa sekitar 10.000 bisnis di Inggris sekarang dianggap berisiko. Alasannya, menurut saya ini tidak mengejutkan karena musuh di luar benteng mudah dikenali, sedangkan yang di dalam rumah sulit dikenali. Dua pemuda Inggris berdiri di tengah badai yang terasa seperti langsung keluar dari novel mata-mata. Christopher Cash, peneliti parlemen tentang kebijakan Tiongkok, dan temannya Christopher Berry dituduh menjadi mata-mata Beijing. Kedua pria tersebut dengan keras membantah tuduhan itu, tetapi kata-kata mereka tampaknya tidak sesuai dengan tindakan mereka. Jaksa menuduh antara 28 Desember 2021 hingga 3 Februari 2023 kedua pria itu bertindak merugikan keselamatan atau kepentingan negara. Memperoleh, mengumpulkan, mencatat, menerbitkan, atau mengkomunikasikan informasi yang diperkirakan, mungkin, atau memang dimaksudkan untuk secara langsung atau tidak langsung berguna bagi musuh. Namun, sepertinya musuh utama bukan Tiongkok. Persidangan mereka yang dijadwalkan Oktober tiba-tiba dihentikan karena layanan penuntutan mahkota membatalkan kasus beberapa minggu sebelum dimulai. Mereka nyaris tak memberi penjelasan atas keputusan mengejutkan itu. Apa yang seharusnya menjadi momen sempurna untuk membongkar jaringan mata-mata Tiongkok yang luas. Kesempatan itu pun hilang begitu saja. Untuk memahami alasan jaksa bertindak, kita harus melihat ke awal kejadian ini. Christopher Cash adalah putra seorang dokter umum. Cash menikmati masa kecil istimewa dan bersekolah di George Watson's College, Edinburgh, salah satu sekolah swasta paling bergengsi di Inggris dengan biaya 5.000 per semester. Cash kemudian melanjutkan studi sejarah di Universitas St. Andrews. Semuanya tampak baik-baik saja sampai kejadian ini. Kenapa? Setelah lulus, Cash 2 tahun mengajar bahasa Inggris di Hangzhou, dekat Shanghai, lewat program British Council. Dan kemudian melanjutkan gelar Magister Sains di Tiongkok dari Laochina Institute di King's College London. Berkat studi masternya dan pengetahuan politik Tiongkok, Cash cepat jadi ahli seluk-beluk Beijing. Bagian menariknya di sini, dia tidak bekerja di tempat biasa. Cash mendirikan China Research Group, think tank yang meneliti pengaruh dan kebijakan Tiongkok, dan menjadi direkturnya. Perlu diingat, ini bukan sekadar lembaga think tank biasa. Kelompok ini didirikan tahun 2020 oleh anggota parlemen konservatif seperti Tom Tugendhat, beroperasi di pusat politik Inggris. Cash bukan sekadar peneliti parlemen, ia bekerja langsung dengan anggota parlemen yang menangani respons Inggris terhadap pengaruh global Tiongkok. Setelah Tom Tugendhat dipromosikan, Alicia Kearns mengambil alih kepemimpinan China Research Group dan menjadi ketua komite urusan luar negeri. Kearns menjadi mimpi buruk bagi Tiongkok. November tahun itu, ia memimpin delegasi parlemen ke Taiwan. Langkah ini mendapat kritik keras dari Beijing yang menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Selama waktu itu, Christopher Cash berada di pusat kejadian. Cash bukan staf biasa.
Dia masih muda, fasih berbahasa Mandarin, dan menurut Kearns sangat cakap. Dia membantu mendapat izin parlemen dengan pemeriksaan latar belakang agar timnya lebih mudah mengaksesnya. Dia biasanya bekerja dari kantor layanan di Waterloo. Lewat posisinya bersama Kearns, Cash mendapat akses khusus ke lingkaran parlemen dan pembuat kebijakan senior, termasuk kedekatan langsung dengan Tu Chen Hat. Kearns menyebutnya pecinta Tiongkok namun sangat kritis pada Partai Komunis. Itu terdengar gila. Itu seperti saya bilang saya vegan tapi saya suka ayam. Faktanya, Cash sangat terlibat dalam mendorong ketentuan keamanan nasional untuk menghentikan perusahaan-perusahaan Tiongkok menyaingi pesaing Inggris. Dan bahkan membantu mengungkap keberadaan kantor polisi rahasia Tiongkok di Inggris. Kearns menyatakan dirinya bagian dari staf kepercayaannya menurut semua pihak. Namun dia yakin tidak pernah mengakses informasi rahasia karena bukan bagian pemerintahan. Namun, dia mengakui bahwa dia sangat memahami bagaimana parlemen benar-benar bekerja, apa yang dibaca oleh anggota parlemen, bagaimana mereka berpikir, dan bagaimana mereka beroperasi. Saat ini, Cash tampak sebagai penjahat cerita ini, kecuali ada yang diam-diam membantunya. Dulu mereka memberi semua jawaban yang diinginkan pihak berwenang tanpa alasan jelas. Christopher Berry, guru bahasa dengan hubungan akademis kuat ke Tiongkok, juga dituduh membantunya mengumpulkan informasi sensitif. Berry telah bekerja di Tiongkok sejak tahun 2015, memegang berbagai posisi sebagai pengajar. Dan mereka berdua sudah saling mengenal selama beberapa tahun. Mereka guru di Huangshao, Tiongkok, 2017 sampai 2019. Cash dan Berry didakwa menurut Undang-Undang Rahasia Resmi Inggris 1911. Nick Price, Kepala Divisi Kejahatan Khusus dan Kontraterorisme Crown Prosecution Service, menyebut kasus ini serius dan kompleks. Kasus ini butuh koordinasi erat antara intelijen dan jaksa untuk menilai dugaan spionase. Karena sifat sensitifnya, penangkapan mereka pada Maret 2023 dirahasiakan berbulan-bulan, hal yang jarang terjadi di Westminster, tempat berita biasanya cepat tersebar. Baru pada September 2023 media mengetahui hal ini. Namun, detailnya sangat minim karena kasusnya masih berjalan. Segera setelah itu, rahasia mengejutkan terbongkar ke publik. Pada April 2024, layanan penuntutan mahkota memaparkan kasusnya. Crown Prosecution Service menuduh bahwa ada rantai komunikasi langsung dari Cash hingga ke Politburo Beijing. Mereka mengklaim seorang yang diduga agen intelijen Tiongkok memesan setidaknya 34 laporan dari Berry tentang isu politik menarik. Beberapa topik itu disarankan oleh Berry yang dinilai membahayakan keamanan nasional Inggris. Jaksa menyatakan Berry mendapat sebagian informasi itu dari Cash. Namun Cash tak pernah membela diri di pengadilan. Sekutunya bersikeras bahwa dia tidak pernah dibayar, dipaksa, atau diperas. Dan bahwa semua informasi yang dia bagikan kepada Berry adalah materi sumber terbuka, analisis politik, atau sekadar gosip Westminster. Tim hukum Berry akan berargumen bahwa ia yakin 34 laporan itu dibuat untuk klien korporat di Tiongkok yang ingin mengembangkan bisnis di Inggris. Pengacaranya, John Armstrong, menyebut laporan itu kumpulan materi sumber terbuka, dengan Berry hanya memberi pendapat soal politik kontemporer. Armstrong menegaskan, masukan dari Cash hanya gosip Westminster yang tidak diklasifikasikan, jauh dari narasi spionase jaksa. Namun, Crown Prosecution Service mengklaim bahwa sebagian besar informasi yang diberikan oleh Cash diminta oleh Berry. Namun seiring waktu, Cash diduga juga membagikan informasi tidak resmi yang tidak diminta. Jaksa menyatakan agen Tiongkok di pusat kasus ini menyampaikan informasi sensitif dari Cash lewat Berry ke anggota senior Partai Komunis Tiongkok. Bahkan seorang anggota Politburo, penerima dari Tiongkok ini bukanlah orang biasa. Kekuasaan yang dimilikinya tidak terbayangkan. The Guardian melaporkan jaksa Inggris menduga Kai Chi, tokoh berpengaruh di Tiongkok, mungkin penerima utama intelijen terkait dari Westminster. Kai Chi adalah anggota kelima dari 7 anggota komite tetap Partai Komunis Tiongkok. Politburo, badan politik terkuat di Tiongkok, langsung dipimpin Xi Jinping. Kai bukan hanya pejabat biasa, dia loyalis Xi, mantan sekretaris Partai Beijing, dan kini Direktur Kantor Umum Partai Komunis Tiongkok. Pada dasarnya, kepala staf Xi. Jadi, jika benar, ini berarti informasi dari Parlemen Inggris bisa sampai ke pimpinan tertinggi Tiongkok. Tapi begini, banyak ahli yang skeptis. Ide bahwa anggota Politburo Kai akan menerima gosip Westminster dari 2 peneliti muda
tanpa akses rahasia terasa tidak masuk akal. Profesor Carrie Brown, Direktur Institut Lao Cina di King's College London, menyatakan, sangat tidak mungkin seseorang seperti Kai akan memiliki kontak langsung dengan orang asing, bahkan dalam konteks pengumpulan intelijen. Dia menyoroti bahwa anggota Politbiro sulit diakses, terutama dalam sistem terpusat Xi Jinping. Menurutnya, mereka sebenarnya tidak bebas melakukan hal-hal yang terlalu kewirausahaan. Namun, Crown Prosecution Service telah mengatakan bahwa hal ini merugikan keselamatan atau kepentingan Inggris karena secara langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi negara Tiongkok. Di tengah semua kekacauan ini, Tiongkok membalas dengan keras, menyebut seluruh kasus ini sepenuhnya rekayasa dan fitnah yang jahat. Tiongkok harus menanggapi kontroversi ini cepat atau lambat karena kasus ini berbeda dari yang lain. Dalam 2 tahun terakhir, kasus Christophorus Cash dan Christophorus Berry banyak diberitakan media barat sebagai salah satu kasus mata-mata terbesar terkait Tiongkok. Tuduhannya serius, buktinya memberatkan, dan kisah ini menarik perhatian penonton dunia. Namun, layanan penuntutan mahkota Inggris, Crown Prosecution Service, membatalkan dakwaan pada 15 September hanya sebulan sebelum persidangan dijadwalkan dimulai. Alasan resminya, kasus tersebut tidak lagi memenuhi ambang batas pembuktian. Tiba-tiba, kisah yang selama bertahun-tahun jadi sorotan utama menghilang dari pengadilan. Alicia Kearns, saksi kunci dan anggota parlemen konservatif, tak melihat tanda-tanda kasus ini akan runtuh. Seminggu lalu, petugas seksi operasi 15 Met yang menangani kasus mata-mata dan terorisme mengatur kunjungan ke pengadilan agar ia lebih akrab dengan suasana persidangan. Lalu tiba-tiba, boom, seluruh kasus itu runtuh. Juru bicara umum, Lindsay Hoyle, menyatakan kemarahan dan memperingatkan parlemen mungkin kurang terlindungi dari campur tangan asing. Pemerintah dan oposisi saling menyalahkan, masing-masing menuduh pihak lain gagal menganggap Tiongkok sebagai ancaman keamanan nasional. Dengan meningkatnya seruan revisi Undang-Undang Rahasia Resmi, satu pertanyaan kian mendominasi. Kearns pun frustrasi. Dia bilang ada yang salah. Jika layanan penuntutan mahkota punya buktinya, kenapa tidak membawanya ke juri dan mengujinya? Kasus tersebut rutin ditinjau oleh layanan penuntutan mahkota. Jaksa menyatakan standar pembuktian tidak lagi terpenuhi, meski standar yang sama digunakan saat kedua pria itu didakwa sebelumnya. Ingat, penuntutan disetujui Jaksa Agung saat itu Victoria Prentice. Kasus ini gagal karena pejabat pemerintah menolak mendefinisikan Tiongkok sebagai musuh secara hukum. Di bawah Undang-Undang Rahasia Resmi 1911 definisi, itu sangat krusial. Anda tak bisa menuntut seseorang karena membantu musuh, kecuali pemerintah resmi menyatakan negara itu musuh. Tanpa klasifikasi, kasusnya tak akan bertahan dan langsung runtuh. Downing Street menyebut sangat mengecewakan bahwa orang-orang ini tidak akan diadili. Sekretaris, Menteri dan Jarvis menyuarakan hal serupa di parlemen, meski menyatakan penghentian kasus adalah keputusan independen jaksa. Luke de Pulford dari Aliansi Antar Parlemen untuk Tiongkok menyatakan, jika kasus berlanjut, pembela kemungkinan akan menggugat. Apakah Tiongkok musuh? Definisi itu penting menurut Undang-Undang Rahasia Resmi 1911 yang digunakan dalam kasus Cash dan Berry. Di bawah hukum lama, jaksa wajib menyebut Tiongkok sebagai musuh untuk melanjutkan dakwaan. Namun, ada kejutan di sini. Undang-Undang Keamanan Nasional Inggris 2023 memungkinkan pemerintah menuntut spionase, peretasan, atau tindakan permusuhan tanpa harus menyatakan suatu negara sebagai musuh. Namun, karena kasus ini didaftarkan di bawah undang-undang lama, para pejabat masih terikat oleh definisi-definisi ketatnya. Menurut laporan media, hal teknis itu mungkin membuat secara hukum tidak bisa langsung menuntut Tiongkok. Menyebut Tiongkok sebagai musuh melampaui bahasa diplomatik biasa dan bisa membuat Beijing marah. Dilema Inggris jauh lebih dalam daripada sekadar politik. Ini berakar pada ekonomi. Ekonomi Inggris kini sangat bergantung pada Tiongkok, terutama lewat sektor jasa yang tumbuh pesat. Ekspor jasa Inggris ke Tiongkok naik 121% menjadi 132 miliar kini, menyumbang hampir setengah dari seluruh ekspor Inggris, proporsi tertinggi dalam sejarah modern. Dan mari kita akui, Tiongkok adalah raja manufaktur global yang tak terbantahkan. Sebuah kenyataan yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh pasar Inggris.
Mungkin itulah sebabnya, meskipun ada banyak tuduhan, Tiongkok masih berencana membangun kompleks diplomatik Tiongkok yang besar di Inggris. Terletak di lahan 20.000 meter persegi di kawasan elit London, dekat Menara London. Lahan senilai 255 juta ini memiliki sejarah yang panjang dan simbolis, pernah menjadi rumah bagi sebuah biara abad pertengahan, kemudian menjadi tempat lahirnya pembuatan koin Inggris, dan sekarang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok. Penduduk, aktivis hak asasi manusia dan anggota parlemen menentang keras kesepakatan ini, memperingatkan proyek itu bisa berfungsi lebih dari sekadar kedutaan. Banyak analis strategis percaya kompleks itu bisa menjadi markas agen intelijen Tiongkok yang menyamar sebagai diplomat. Di bawah tekanan dan sorotan publik, pemerintah Inggris menunda persetujuan akhir proyek itu. Langkah ini sangat menunjukkan betapa besarnya kegelisahan yang kini melanda Westminster. Sebelum Cash dan Barry, tinjauan pertahanan strategis Inggris sudah memperingatkan bahwa Tiongkok adalah tantangan canggih dan terus-menerus bagi Inggris. Ini semakin penting setelah kejadian tersebut. Banyak ahli menilai kebijakan Inggris pada Tiongkok adalah upaya menyeimbangkan sambil tetap tegas pada otoritarianisme Beijing. Kedua partai buruh dan konservatif berhati-hati menggambarkan Tiongkok sambil tetap membuka kerja sama dagang dan lingkungan. Tinjauan terpadu 2021 menyebut Tiongkok sebagai pesaing sistemik. Pada 2023 kata-kata itu menjadi tantangan besar dan sistematis. Lalu bagaimana partai buruh? Dalam rilis Strategi Keamanan Nasional, mereka memakai istilah tantangan geostrategis. Perbedaannya tipis, tapi menunjukkan upaya pemimpin politik menyeimbangkan diplomasi dan pertahanan. Politisi berhati-hati berbicara, sedangkan dunia intelijen tegas melihat Tiongkok sebagai ancaman aktif dan berkelanjutan. Pada November 2020, satu mantan kepala militer intelijen, 6 Richard Moore, menyebut Tiongkok sebagai prioritas utama intelijen Inggris. Pada Oktober 2023, Ken McCallum, kepala militer intelijen, 5 memperingatkan bahwa 20.000 warga Inggris didekati agen Tiongkok di LinkedIn untuk mencuri rahasia industri dan teknologi. Dia menyebut spionase industri terjadi besar-besaran, dan militer intelijen 5 mendeteksi banyak aktivitas tersembunyi, terutama dari Tiongkok. Sektor yang ditarget bukan bisnis biasa, melainkan kecerdasan buatan, komputasi kuantum, dan biologi sintetis. Teknologi ini membentuk masa depan. Dia memperingatkan bahwa setiap minggu, tim kami mendeteksi banyak aktivitas tersembunyi dari Tiongkok, Rusia, dan Iran. Ini bukan lagi soal data militer atau pemerintah saja. Intelijen Tiongkok kini lebih sering menargetkan startup, riset universitas, dan perusahaan teknologi kecil yang mungkin tak mengira terkait keamanan nasional. Salah satu metode serangan utama, rekrut palsu di LinkedIn. McCallum menyebut agen Tiongkok menyamar sebagai pencari bakat, menghubungi profesional daring untuk membangun kepercayaan, lalu mengambil informasi sensitif. Dia mengatakan, militer intelijen 5 telah melacak lebih dari 20.000 pendekatan semacam itu, 2 kali lipat dari jumlah beberapa tahun yang lalu. Kekhawatiran global soal spionase industri Tiongkok meningkat pesat dalam dekade terakhir, dipimpin Amerika Serikat yang terlibat persaingan panjang dengan Beijing di bidang ekonomi dan teknologi. Pada acara yang sama, Direktur FBI Christopher Wray tidak berbasa-basi. Dia menyebut Partai Komunis Tiongkok sebagai ancaman utama inovasi, menuduh Beijing menjadikan spionase ekonomi dan pencurian kekayaan intelektual bagian utama strategi nasionalnya. Ray menyatakan dia menangani lebih dari 2.000 penyelidikan terkait aktivitas Tiongkok, dan FBI membuka kasus baru setiap 12 jam. McCallum tidak menyebutkan angka untuk militer intelijen 5, namun memastikan kasus terkait Tiongkok di agensinya naik 7 kali lipat dalam 4 tahun. Militer intelijen 5 mengatakan mereka sedang melacak 20 kasus yang melibatkan perusahaan Tiongkok yang mencoba menghindari peraturan Inggris. Memakai perusahaan cangkang dan investasi tersembunyi untuk diam-diam mengakses teknologi sensitif dan riset Universitas Inggris. Setidaknya dalam 2 kasus, perusahaan Tiongkok diduga mencari celah hukum untuk memanfaatkan kekayaan intelektual perusahaan Inggris. Dalam kasus lain, salah satunya mendapat data riset curian dari universitas terkemuka di Inggris. McCallum, Ray, dan rekan-rekan mereka mengatakan bahwa mereka melihat pola yang sama di mana-mana. Infiltrasi siber, spionase industri,
dan pencurian strategis bertujuan meraih keunggulan inovasi global. Badan intelijen makin khawatir atas peretasan, perekrutan diam-diam, dan operasi politik yang terkait Beijing. Dan pola ini tidak hanya terjadi di Inggris, tapi juga di seluruh Eropa. Beijing dituduh memakai taktik infiltrasi halus, sering menyasar gerakan politik sayap kanan atau nasionalis guna mempengaruhi kebijakan dan mengakses informasi sensitif. Di Jerman, pihak berwenang menangkap Jianji yang diduga membocorkan informasi diskusi legislatif Uni Eropa ke intelijen Tiongkok. Xian menjalin hubungan dengan Maximilian Krah, tokoh terkemuka partai sayap kanan Alternatif untuk Jerman, yang telah dikritik karena simpati pada Tiongkok dan Rusia. Seperti yang dikatakan salah satu anggota parlemen Jerman, Konstantin Kuhle dari Partai Demokrat Bebas, keberadaan partai ekstremis sayap kanan yang dengan antusias menyebarkan narasi dari Tiongkok dan Rusia membuat Jerman menjadi target utama bagi mata-mata asing. Belgia juga menghadapi kekhawatiran serupa di tempat lain. Perdana Menteri Alexander De Croo memperingatkan bahwa Tiongkok kadang sangat bermusuhan setelah terungkap Frank Kreliman dari Vlaams Belang diduga direkrut intelijen Tiongkok untuk memengaruhi debat Uni Eropa soal Hong Kong dan Uighur. Investigasi Financial Times dan lainnya menemukan Daniel Wu, pejabat Kementerian Keamanan Negara Tiongkok, menugaskan Cray Yelman membujuk politisi Eropa agar menuduh Inggris dan Amerika Serikat merusak keamanan energi Eropa. Alasan Tiongkok menargetkan tokoh sayap kanan tertentu di Eropa masih belum jelas. Beberapa analis menilai Beijing memanfaatkan gerakan nasionalis yang skeptis terhadap aliansi barat seperti NATO atau Uni Eropa untuk mencari pengaruh. Ancaman spionase yang meningkat membuat pemerintah Eropa Barat gelisah. Itulah sebabnya banyak pertanyaan muncul soal tiba-tibanya kasus Christopher Cash dan Christopher Berry yang diduga menjadi mata-mata Beijing runtuh. Mantan kepala dinas intelijen rahasia pun mengaku tak tahu. Alasan penuntutan dibatalkan menimbulkan kecurigaan di Westminster. Kontroversi meningkat setelah klaim tim Perdana Menteri mengakses dokumen yang menyebut Tiongkok ancaman serius bagi keamanan nasional. Diduga memilih tidak membagikannya ke layanan penuntutan mahkota sebelum kasus itu tiba-tiba ditutup. Dampaknya tidak hanya politik, tapi juga diplomatik. Runtuhnya kasus ini mengancam hubungan intelijen Inggris dan Amerika Serikat karena Washington dikabarkan tidak puas dengan penanganan informasi sensitif dan penilaian keamanan. Sumber Gedung Putih mengatakan kepada The Times bahwa Presiden Donald Trump semakin khawatir tentang keandalan Inggris setelah tuduhan spionase dibatalkan. Pejabat tinggi Amerika Serikat mengingatkan bahwa Amerika Serikat telah memperingatkan sekutunya soal ancaman Tiongkok terhadap keamanan nasional sejak 2017. Pemerintah Amerika Serikat sangat berhati-hati dalam berbagi informasi dengan pemerintah asing yang berada di bawah tekanan dan pengaruh musuh. Kami sangat waspada di wilayah di mana musuh bebas bertindak. Kekhawatiran kami besar. Pada tahun 2019, Amerika Serikat melarang Huawei, salah satu perusahaan teknologi dan telekomunikasi terbesar di Tiongkok, dengan alasan risiko keamanan nasional. Intelijen Amerika Serikat memperingatkan pemerintah Tiongkok bisa gunakan Huawei untuk memata-matai melalui undang-undang intelijen yang dapat memaksa perusahaan beri data sensitif ke Beijing. Bukan hanya Amerika Serikat yang membunyikan alarm, Australia dan kemudian beberapa negara Eropa ikut menolak, tetapi Beijing tidak menanggapinya dengan enteng. Duta Besar Tiongkok untuk Jerman memperingatkan produsen mobil Jerman akan konsekuensi ekonomi jika Berlin mengurangi peran Huawei di jaringan 5G demi melindungi Huawei. Setahun kemudian, utusan Beijing kembali mengancam setelah Stockholm melarang Huawei dari infrastruktur telekomunikasinya. Saat kasus mata-mata Tiongkok mengguncang parlemen Inggris dan jadi berita utama media barat, perkembangan baru muncul di seberang Atlantik. Amerika Serikat mengumumkan penangkapan seorang tersangka mata-mata Tiongkok lainnya di tanah Amerika. Seorang pria yang namanya mengejutkan Washington, Ashley Telus, penasihat pemerintah Amerika Serikat dan ahli hubungan India-Amerika Serikat. Dia ditangkap dan didakwa karena secara ilegal menyimpan informasi pertahanan nasional dan diduga bertemu dengan pejabat Tiongkok.
Dalam pernyataan tertulis di Pengadilan Distrik Timur Virginia, TELUS disebut sebagai penasihat senior, tidak dibayar untuk Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan kontraktor di Kantor Penilaian Bersih. Office of Net Assessment, sebuah lembaga pemikir internal yang bersifat rahasia di dalam Pentagon, yang memberikan saran kepada Departemen Pertahanan mengenai strategi jangka panjang. Pernyataan itu menuduh TELUS telah beberapa kali bertemu pejabat Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pertemuan mencurigakan pada September 2022. Dia terlihat tiba di sebuah restoran di Fairfax, Virginia, membawa sebuah amplop manila, amplop yang menurut para penyelidik tidak lagi dibawanya ketika ia pergi 2 jam kemudian. Penangkapannya bertepatan dengan Inggris menghentikan kasus mata-mata Tiongkok mereka, memicu kecurigaan di Washington dan London, serta menambah kekhawatiran tentang jaringan spionase terkoordinasi di Barat. Bagi Amerika Serikat, kekhawatiran ini datang di saat yang sangat tidak tepat. Perang antara Rusia dan Ukraina tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, meskipun upaya diplomatik berulang kali dilakukan oleh Washington dan sekutu Eropanya. Ketidakpastian energi dan tekanan ekonomi mengancam kelangsungan dan persatuan Eropa. Kini pejabat intelijen memperingatkan skenario terburuk. Jika informasi penting bocor dari Amerika Serikat Inggris atau kekuatan Eropa lewat jaringan mata-mata Tiongkok, atau jika Beijing mendapatkan akses ke data militer atau teknologi canggih. Ini dapat mencerminkan pelanggaran sejarah proyek Manhattan saat mata-mata Soviet menyusup program nuklir Amerika Serikat Inggris dan Kanada selama Perang Dunia II. Jika sejarah terulang, dampaknya bagi Eropa dan Amerika Serikat bisa menjadi bencana, tidak hanya bagi keamanan nasional, tapi juga keseimbangan kekuatan global. Karena itu, Inggris dan sekutu baratnya harus berani memilih menempatkan keamanan nasional di atas perdagangan, ekonomi, dan kenyamanan. Di dunia saat pengaruh jadi mata uang dan informasi adalah kekuatan, keraguan bisa lebih mahal dari uang. Itu bisa mengorbankan masa depan dunia bebas. Terima kasih menonton.